Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian. Salah satunya adalah kita sempat bertemu dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah untuk siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Salam dan salawat kita senantiasa sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang melalui risalahnya kita mendapatkan betapa nikmat berupa hidayah yang cerah itu senantiasa dan sampai sekarang meliputi kita, sehingga kita hadir sebagai makhluk yang memberikan rahmat lil alamin. Hadirin sekalian, izinkanlah saya di sini selaku pemateri. Pertama, perkenalkan nama saya dulu ya. Nama asli saya adalah Soekarta, SPD, asli Cirebon, dan generasi pertama yang mengajar di sekolah ini. Saya atas nama sekolah juga mengucapkan selamat datang kepada siswa baru. Kalian adalah orang-orang yang luar biasa yang terpilih lewat seleksi, dan berharap bahwa kalian akan menjadi warga SMA Sunanggala ini untuk bersama-sama mengembangkan potensi diri, sehingga nanti begitu keluar kalian akan memiliki kompetensi yang diharapkan dan nanti berguna untuk kepentingan diri sendiri, orang tua juga negara. Adik-adikku sekalian, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan biarpun dalam kondisi pandemi kita tetap senantiasa sehat walafiat, dan mari kita juga punya kontribusi bagaimana agar pandemi ini tidak terlalu lama berlarut, dengan keterlibatan kita mengamankan PPKM ya. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci pakai sanitizer dengan air yang mengalir, ditambah tidak berkerumun dalam jumlah besar. Oke. Selanjutnya, selaku pemateri, tugas saya di sini adalah menyampaikan materi tentang pendidikan karakter. Dalam hal ini adalah karakter Pancasila. Sebelum melangkah lebih lanjut, barangkali ada yang tahu apa itu pengertian karakter? Oke. Ada banyak ahli yang mendefinisikan karakter itu apa, dan Bapak ambil salah satu saja yang bisa diterima oleh semua pihak, seperti yang nanti ada ditayangkan ini ya. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi atau asal-usul kata, karakter berasal dari bahasa Latin karakter, yang artinya watak, tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, dan akhlak. Ya, jadi ada banyak kata yang sepadan pengertiannya, cuman mungkin masing-masing punya definisi yang lebih detail. Ada definisi lain yang dikemukakan oleh Mendikdasmen, bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama baik di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusannya. Sekarang pertanyaan berikut. Ini lagi musim pendidikan karakter. Sekarang pertanyaan, apakah pendidikan karakter itu penting? Ya, mungkin kalian sudah punya jawabannya. Tapi izinkanlah saya juga mengumpulkan salah satu alasan pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter dianggap penting karena pendidikan ini bisa membentuk kepribadian seseorang menjadi lebih baik dan terarah,
Seseorang yang karakter baik akan bertindak positif. Pendidikan karakter yang harus ditanamkan antara lain tanggung jawab, santun, jujur, percaya diri, peduli, kreatif, cinta tanah air, menghormati sesama, dan sebagainya. Pendidikan karakter merupakan juga nilai dasar manusia yang akan menentukan sikap dan perilakunya terhadap Tuhan dan lingkungannya. Seseorang yang memiliki perilaku baik cenderung melakukan hal-hal yang baik pula dan meninggalkan hal-hal yang bersifat buruk. Oke, kita lanjut lihat tayangan berikut. Sekarang apa saja yang membentuk nilai-nilai karakter itu? Ada banyak nilai yang membentuk sebuah karakter. Dan nilai ini kalau menjadi bagian dari seorang individu, maka individu akan menjadi luar biasa. Apa saja itu? Pertama, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. Ya, butuh banyak waktu untuk menjelaskan, tapi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa nilai-nilai yang ditampilkan ini adalah nilai-nilai yang luar biasa, yang menjadi idaman setiap orang. Kalau ini melekat pada diri seorang pria, maka jadilah yang bersangkutan sebagai pria idaman. Ya, kayak lagu Terling Dangdutan. Berikut. Nah, sekarang sebagai bangsa Indonesia, kita adalah bagian dari bangsa Indonesia, termasuk kalian. Ya, ke depan kalian adalah menjadi harapan bangsa. Bagaimana kontribusinya? Andilnya seperti apa? Dan andil kalian bukan hanya fisik, tapi juga kepribadian atau karakter. Karakter seperti apa yang cocok buat bangsa Indonesia? Ya, kita tegas harus katakan bahwa karakter yang cocok adalah karakter Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar negara, falsafah, dan ideologi. Dasar negara kita tahu semua kan ya, ada dalam lagu bahwa setiap produk hukum, peraturan yang dilahirkan dan diproduksi oleh lembaga legislatif harus mendasarkan diri pada Pancasila, tidak boleh bertentangan. Ya. Kemudian falsafah itu bisa dikatakan sebagai pandangan hidup. Bagaimana hidup dipandang atau dianggap, maka itulah falsafah. Hidup adalah bekerja, itu salah satu falsafah. Ya. Hidup adalah menderita, dan juga falsafah, tapi bukan punya kita, punya orang lain ya. Kemudian Pancasila dianggap sebagai ideologi, dan inilah yang sepertinya cocok dengan karakter Pancasila, bahwa ideologi maksudnya kumpulan ide yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dirumuskan menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah dan nanti direalisasikan atau diwujudkan. Nanti diwujudkan. Inilah keinginan, ingin membentuk suatu masyarakat yang memiliki nilai-nilai seperti yang tercantum dalam sila-sila dalam Pancasila. Ketika seorang memiliki ketuhanan, percaya pada Tuhan, memiliki jiwa kemanusiaan, selalu bersatu satu sama lain di negeri ini, ya, seperti di sila ketiga, atau bermusyawarah, berdemokrasi seperti di sila keempat, atau melahirkan perilaku yang adil. Inilah gambaran ideal karakter bangsa Indonesia yang harus terwujud. Kapan dimulai? Ya dari awal. Apakah itu lewat
pendidikan informal di rumah atau pendidikan formal di sekolah. Oke, paham ya? Berikut. Sekarang pertanyaan berikut, apa dasarnya bahwa Pancasila dijadikan dasar bagi pembentukan karakter? Nah, ini tentu berdasar, ya, tidak sembarangan. Ini telah dirumuskan lewat atau dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 sampai 2025 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, di mana tercantum bahwa terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral berdasarkan Pancasila dijadikan dengan watak perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, berjiwa patriot, berkembang dinamis dan berorientasi pada iptek, ilmu dan teknologi. Ya. Jadi kita tidak usah ragu bahwa karakter Pancasila telah berhasil dirumuskan oleh para pejabat sehingga kita selaku rakyat wajib taat, ya, dengan ikut melaksanakan program ini di mana-mana tempat. Sekarang bagaimana caranya supaya nilai-nilai Pancasila itu bisa terwujud? Mari kita ke belakang bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila sesungguhnya menjadi kehendak dan tekad dari para pendiri bangsa kita. Ya, siapa mereka? Merekalah yang telah merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara ini telah disahkan dalam satu rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Oleh sebab itu, karena ini telah menjadi hukum negara, menjadi dasar negara, maka ini akan menjadi rujukan dalam pembentukan peraturan-peraturan yang lebih kecil. Kemudian pentingnya nilai-nilai Pancasila juga diwujudkan karena mengingat adanya kondisi intern, kondisi dalam negeri dan kondisi luar negeri. Mari kita lihat, ada kekhawatiran yang tinggi. Bagaimana bangsa kita ini bisa bubar gara-gara kita lepas dari nilai-nilai Pancasila. Kita ini kalau kita dibiarkan kondisi yang tidak baik ini, maka akan muncul kekhawatiran lebih jauh. Berupa apa? Kehancuran sebuah bangsa. Saya kutip di sini, ada kutipan dari seorang ahli bahwa ada tanda-tanda sebuah bangsa akan menuju kehancuran. Pertama, meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Ini hati-hati ya. Kalian yang masih remaja, kalau terus bertawuran atau kekerasan sesama anak muda ini, maka energi yang mestinya diabdikan untuk kepentingan negara menjadi habis hanya untuk kesia-siaan. Ya, generasi tua tidak ada penggantinya. Kamu hancur oleh nafsu anak muda. Berikut yang bisa menghancurkan juga membudayanya ketidakjujuran. Ya, kita tahu bahwa jujur adalah modal bagi sebuah ketercapaian. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Ketika rumah tangga dipenuhi oleh dusta, maka masing-masingnya akan memilih jalur yang berbeda. Maka terjadi adalah broken home. Di tingkat negara tentu saja para pejabat kalau tidak jujur, kalau tidak konsekuen dengan janjinya, maka akan terjadi penyimpangan, bisa korupsi, penyalahgunaan jabatan, wewenang dan sebagainya. Ini berbahaya. Kemudian tanda lain yang juga merupakan ciri kehancuran suatu bangsa adalah sifat fanatik terhadap kelompok atau peer group. Kamilah yang paling baik, mereka lebih rendah dari kita, maka mereka harus tunduk pada kita. Nah ini, ya,
Ini pendapat primitif yang membuat orang lain tidak senang pada kita, dan bisa mereka pun akan berbuat sama. Mereka pun bisa lebih baik dari kalian. Maka yang terjadi adalah sifat persaingan yang tidak sehat, yang merasa paling hebat, paling benar. Ini berbahaya. Mari kita hindari ya. Kemudian berikut, rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru. Dua sosok ini yang mesti kita muliakan, tapi tidak punya tempat ya di hati kita. Orang tua direndahkan, guru juga yang telah memberi kita ilmu direndahkan. Artinya apa? Yang tinggi saja direndahkan, apalagi yang kurang dari itu. Jangan-jangan juga Tuhan nanti direndahkan. Maka yang terjadi adalah apa? Ketaatan bukan kepada yang semestinya. Ya, mereka akan mengidolakan, mencari idola lain yang tidak tepat, yang justru akan membuat kamu menjadi tersesat jauh. Kamu memilih bintang film, tidak memilih orang tua atau guru sebagai idola. Padahal bintang film itu nyatanya belakangan terjerat narkoba, ya, masuk penjara dan sebagainya. Oke, kemudian apa lagi? Semakin kaburnya moral baik dan buruk. Ya, ini akhlak ya. Jadi akhlak yang buruk dan moral yang buruk juga akan menjadi modal bagi hancurnya sebuah negara. Penggunaan bahasa yang buruk. Ya, bahasa itu menunjukkan bangsa. Jadi kalau kita ngomong tidak pakai etika sehingga membuat orang lain tersinggung dan sebagainya, maka inilah juga akan memicu lahirnya kehancuran ya, dalam jangka panjang tentunya. Berikut apa lagi? Meningkatnya perilaku merusak diri sendiri. Seperti apa? Penggunaan narkoba, alkohol, seks bebas dan sebagainya. Ya, kita sepakat ya. Inilah penyakit masyarakat yang harus kita hindari, apalagi oleh anak-anak muda yang punya harapan ke depan. Menghancurkan diri sendiri dengan cara konyol ini akan membuat orang tua kecewa, negara kecewa, guru-guru kecewa, dan kamu apalagi ya, lebih kecewa. Berikut, rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu atau sebagai warga negara. Ya, setiap individu sungguhnya punya hak dan kewajiban kepada negara. Ketika hak kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka siapa lagi yang bisa membangun bangsa? Ya, mari kita adu di dalamnya untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik melalui peran kita yang kita miliki. Berikut, kurangnya kepedulian di antara sesama, cuek, ya, egoisme. Ada tetangga yang punya masalah, tidak mampu, tapi tidak ada respect, tidak ada empati dan simpati. Ini berbahaya. Ya, mari kita berhindar dari hal itu semua. Nah, sekarang apa syaratnya supaya nilai yang indah, nilai karakter Pancasila itu kemudian bisa terwujud? Jawabannya adalah hanya dengan melalui kesadaran dari kita dalam berbangsa dan bernegara. Apa itu? Yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara yang merupakan keadaan di mana seseorang mengerti secara sadar dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap suatu bangsa dan negara karena memiliki satu ikatan sebagai warga negara. Kita siapapun, apakah sebagai pelajar, guru di masyarakat, pejabat dan sebagainya, ketika sadar dengan posisinya itu, maka akan ada tuntutan, kewajiban untuk diabdikan kepada negara sehingga negara ini menjadi lebih baik. Ada banyak contoh ya yang bisa kita perbuat, kalian perbuat, apakah di rumah, di sekolah, dimanapun, untuk menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara yang baik dengan selalu taat pada aturan berbangsa dan bernegara. Jadi sini kunci apa? Kesadaran, sadar diri, sadar dengan akal, hati, kita ini siapa? Ya, posisinya sebagai apa? Maka mainkan perannya. Insya Allah ya, ketika kita sadar sebagai siswa, maka akan menjadi siswa yang baik, ya, akan bisa memberikan manfaat kepada bangsa dan negara. Berikut, bagaimana pula di mana dan
Bagaimana dan di mana pendidikan karakter itu bisa terwujud? Pendidikan karakter adalah suatu proses panjang yang tidak membutuhkan tempat khusus dan berlangsung sepanjang hayat. Jangan karena kamu sudah tidak sekolah kemudian kamu berhenti memperbaiki diri, memperbaiki akhlak. Itu salah. Ya, tidak ada batasan waktu untuk terus belajar, memperbaiki diri. Hidup adalah berubah. Ya, ada perbaikan dari waktu ke waktu. Sehingga nanti di akhir tua kamu akan menikmati masa-masa manis karena telah mampu memberikan catatan yang indah pada pihak lain. Orang tua, lingkungan dan sekolah. Dan kamu akan jadi kenangan manis, akan disimpan memorinya, akan menjadi bahan pembicaraan sebagai topik yang menjadi inspirasi bagi orang lain untuk sukses. Pendidikan karakter juga berlangsung sepanjang hayat. Oke, seperti tadi, sepanjang hayat, tidak kenal tempat, disitulah kamu berproses untuk menjadi siswa atau pendengar yang baik. Ini saja, mari kita abdikan waktu dan potensi kita untuk memberikan arti perbaikan bagi lingkungan sekitar. Negara ada di depan kita. Dalam bentuk kecil negara adalah sekolah. Dalam bentuk kecil negara adalah rumah dan lingkungan. Maka tidak harus menunggu menjadi pejabat penting. Di mana kita berada, maka hadirkan karakter yang baik, dan itulah cara kita untuk memberikan atau menunjukkan cinta kepada bangsa dan tanah air. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.